adalah komitmen kami terhadap kemandirian teknologi pertahanan nasional. Kami mengembangkan sistem komando dan kendali, sistem pengendali tembakan, dan solusi komunikasi militer yang disesuaikan dengan doktrin TNI dan kebutuhan medan operasi Indonesia. Kemudian, kolaborasi erat dengan TNI serta Kementerian Pertahanan memungkinkan kami menghadirkan produk yang benar-benar relevan dan siap operasional. Sebagai industri pertahanan dalam negeri, kami juga memiliki dukungan after sales yang baik untuk TNI sebagai customer kami. Ya, kami menghadapinya melalui pendekatan kolaboratif dan agile. Jadi, teknologi militer ini menuntut keamanan, keandalan, dan interoperabilitas tinggi. Oleh karena itu, kami melibatkan user kami, dalam hal ini TNI, sejak tahap awal desain, kemudian menerapkan metodologi R&D yang iteratif, dan pastinya kami mematuhi standar uji kelayakan yang ketat dari Matra dan Kementerian Pertahanan. Nah, hal ini meminimalkan risiko dan meningkatkan relevansi sistem yang sedang kami kembangkan. Kalau bahasa kerennya ini milestone. Tahun 2012 itu awal kolaborasi resmi kami dengan TNI Angkatan Darat dalam pengembangan produk BMS atau Battlefield Management System. Kemudian tahun 2016 itu produk BMS kami mendapatkan sertifikasi resmi dari TNI Angkatan Darat. Dan yang tidak kalah penting, di tahun yang sama adalah pemberian nama CY16H oleh Kepala Staf Angkatan Darat pada saat itu, yaitu Bapak Mulyono. Kemudian tahun 2018, kami mendapatkan sertifikasi TNI Angkatan Darat untuk produksi SPAK mortir. Kemudian tahun 2021, kami mendapatkan sertifikasi TNI Angkatan Darat untuk produk Emergency Communication Support. Dan yang terbaru adalah tentunya keterlibatan kami dalam proyek pemenuhan kebutuhan operasi untuk TNI. Kami menerapkan pendekatan custom fit development yang berarti desain produk kami selalu diawali dengan analisis kebutuhan operasional dari pengguna akhir, baik melalui FGD, survei lapangan maupun simulasi. Nah, hal ini memastikan setiap produk benar-benar relevan dengan taktik dan struktur operasi militer di Indonesia. Kami memberikan dukungan penuh berupa pelatihan, pemeliharaan preventif dan korektif, hingga layanan purna jual 24/7. Selain itu, kami juga menyediakan pembaruan sistem seperti firmware dan software update, serta opsi life cycle support untuk memastikan sistem tetap relevan dalam jangka panjang. Kami pun berkomitmen dalam melakukan dukungan pada latihan-latihan operasi TNI yang menggunakan produk kami. Jadi kami menjaga hubungan dengan pendekatan proaktif, artinya tidak hanya merespon, tapi juga memberi solusi sebelum diminta. Tim layanan kami secara rutin mengadakan kunjungan evaluasi, menerima umpan balik secara terbuka, kemudian melibatkan pengguna dalam pengembangan produk generasi berikutnya. Prinsip kami adalah, klien bukan hanya pengguna, tapi mitra strategis. Ketergantungan pada komponen impor, kemudian dinamika geopolitik yang memang cepat berubah. Maka Haris Defense mempersiapkan diri melalui local content development, supply chain resilience, dan investasi yang serius pada sektor R&D. Dan selain itu, kami juga fokus pada pengembangan teknologi yang dual use yang bisa diadaptasi di sektor non-militer. Jadi kalian pahami bahwa industri pertahanan adalah tentang integritas, disiplin, dan kontribusi terhadap kedaulatan bangsa. Kalian coba kuasai teknologi terkini seperti sistem embed, AI, ataupun komunikasi radio digital. Tapi jangan lupa pentingnya kerjasama tim dalam pemahaman terhadap sistem pertahanan nasional. Jadi kalian perluas wawasan tentang itu. Kemudian mulailah dari membangun sense of purpose dalam setiap hal yang dikerjakan. Tanamkan di mindset kalian untuk selalu menciptakan sesuatu secara menyeluruh, mulai dari pencapaian teknologi, kualitas produk, dan selalu memikirkan roadmap ke depan. Nah, ini menarik nih. Kita ngobrol tentang biaya. Kami percaya bahwa inovasi harus efisien, udah pasti. Itu sebabnya kami mengadopsi prinsip modularitas dalam desain sistem.
agar produk bisa di-upgrade tanpa harus mengganti seluruh perangkat, jadi lebih efisien. Selain itu, kami membangun in-house capability untuk menekan biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas atau performa. Kami juga menerapkan metode Lean Startup, di mana penerapan prototipe dimulai dengan realisasi dalam batch dengan jumlah kecil, namun fleksibel terhadap perubahan terutama input dari user kami. Salah satu produk unggulan kami yang pertama itu adalah BMS atau Battlefield Management System. Kami memulai dengan lead bank di Angkatan Darat itu sejak tahun 2012 dan memang butuh waktu bertahun-tahun untuk adjustment, untuk menentukan doktrin mana yang tepat, doktrin seperti apa yang bisa diakomodir oleh BMS kami sampai akhirnya tersertifikasi. Saat itu kami memang memulai dengan BMS untuk kendaraan tempur, begitu. Dan memang kemudian ada pengembangan dan akhirnya pada tahun 2018 kami memulai BMS untuk personil, khusus untuk personil, gitu. Namun memang pengembangan tidak berhenti sampai di situ. Kami belajar bagaimana standar internasional yang ada dan bagaimana kami mempertukarkan dokumen-dokumen teknis, gitu. Dan kemudian pada tahun 2016-2017 itu ada produk unggulan kami lainnya yang bernama Sisbak Mortir. Di sini kami mempelajari apa yang namanya precise technology, di mana semua informasi atau data-data yang dipertukarkan pada Sisbak Mortir itu harus mendukung kepresisian. Karena ini merupakan hal yang sensitif, di mana Sisbak Mortir ini merupakan salah satu perangkat dalam FCS family atau Firing Control System, begitu. Nah, kemudian pada tahun 2020, 2021 kami melakukan lead bank lainnya yang memang akan menjadi produk unggulan nantinya, begitu. Salah satunya SLT, gitu. Dan itu masih kami proses sampai sekarang. Kami masih menguji konsistensi dan insya Allah beberapa tahun lagi kami akan launching. Kita menggunakan dua metode. Yang pertama skala lab, yang kedua itu adalah skala lapangan. Kita akan bahas yang skala lab dulu. Jadi memang kami memiliki lab test yang memang mengacu ke standar BIL STD 810. Ada tes vibrasi, shock test, drop test, humidity, dan lain sebagainya. Begitu. Jadi memang prototipe kami, hasil desain kami sebelum dilakukan produksi, kami mengetes semua itu terlebih dahulu, begitu, untuk memastikan tidak ada kesalahan desain. Begitu. Kemudian setelah diproduksi dan melewati proses QC yang matang, kami akan melakukan proses uji di lapangan. Dengan proses uji tersebut, kami dapat memastikan bahwa apakah produk hasil produksi yang kami ini handal atau tidak. Dan kami sudah mendukung di banyak tempat seperti di Ancap, kemudian latihan Atmil, kemudian Gultor, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi memang dua proses inilah yang menjadi core untuk robustness dari suatu produk. Gitu. Selain itu juga memang untuk memastikan desain kami betul, dan kami pun melakukan studi banding ke pabrik-pabrik yang memang ada di luar. Sebagai contoh, ada satu produk yang memang diproduksi dari negara lain. Kami melakukan studi banding ketika ada kesempatan, kami mengecek proses produksinya seperti apa, dan inilah yang menjadi modal kami dalam melakukan improvement dalam hal desain ataupun dalam hal produksi. Pada dasarnya semua feedback yang kami dapatkan dari user ataupun tim internal kami itu akan kami akomodir. Pada dasarnya seperti itu. Tapi memang setelah itu kami akan melakukan feasibility study dan membandingkan dari kedua belah sisi. Yang pertama dari sisi market, yang kedua adalah dari sisi engineering. Karena pada dasarnya dua hal ini selalu bertolak belakang. Di mana sisi market memikirkan kepuasan dari customer, sedangkan dari sisi engineering mempertimbangkan pencapaian teknologi yang sudah kami lakukan dan mempertimbangkan cost. Dari sinilah feasibility study ini kami lakukan untuk mengambil jalur tengahnya. Ini memang tidak mudah dan inilah yang memang menjadi salah satu kesulitan yang paling besar dari sisi R&D, begitu. Ketika membicarakan teknologi militer, daya gempur pasti menjadi primadona. Baik itu misil antar benua, rudal anti-tank, dan lain sebagainya, itu akan selalu menjadi primadona. Tapi memang yang akan saya bicarakan itu adalah teknologi pendukung di balik semua itu. Zaman dulu ada satu konsep yang namanya command and control. Kemudian
teknologi berkembang, dimulai dari kekuatan komputer yang semakin kecil dan semakin kuat, teknologi komunikasi yang semakin fleksibel, akhirnya konsep command and control ini berevolusi menjadi C4ISR namanya. Di mana command, control, computer, communication, intelligence, surveillance, dan reconnaissance. Kemudian sejak tahun 2020 hingga sekarang akselerasi dari pengembangan teknologi komputer atau teknologi IT seperti big data, networking itu semakin cepat. Sehingga konsep ini pun berevolusi kembali menjadi yang namanya C5ISR, di mana C yang kelima itu adalah cyber. Begitu. Disinilah peran network security itu memiliki peran penting untuk mengamankan alur informasi, baik informasi intelligence, surveillance, atau reconnaissance. Di tahun-tahun ini muncul lagi satu konsep baru yang namanya C6ISR, di mana C yang ke-6 itu adalah combat. Disinilah teknologi unmanned, kemudian teknologi AI yang sifatnya otonomus itu mulai populer begitu. Jadi memang kedepannya akan banyak sistem-sistem unmanned yang diberdayakan di area operasi, dan inilah yang akan menjadi tren selama 5 tahun ke depan. Mungkin sejak tahun 2027 ke depan itu akan ramai dengan sistem combat itu sendiri. Ketika membicarakan keamanan cyber, pendekatannya bermacam-macam. Kami memilih approach untuk di sisi enkripsi, di mana pengamanan informasi yang keluar itu terenkrypt dan tidak bisa dibaca oleh orang luar, begitu. Dan dari sisi jaringan, secara konsep memang keamanan cyber dan fleksibilitas untuk menggunakan sistem kami ini sangat bertolak belakang, begitu. Sedangkan tuntutan pasar adalah easy to use dan fleksibel, begitu. Dengan begitu, strateginya adalah kami harus mencari titik tengah dari itu semua. Itu yang sangat sulit. Sama seperti dari sisi marketing ataupun sisi engineering yang saling tarik-menarik. Ini pun sama, dari sisi fleksibilitas dan dari sisi secure itu saling bertolak belakang. Jadi memang dari R&D dan marketing kami berdiskusi banyak mengenai ini, dan memang kami harus mengambil jalur tengahnya, begitu. Sebetulnya ada dua aspek. Yang pertama aspek bisnis, yang kedua adalah aspek teknis. Concern utamanya untuk interoperabilitas adalah aspek yang pertama, yaitu ekosistem bisnis. Gitu. Jadi memang dengan ekosistem bisnis yang sudah dibentuk, masing-masing perusahaan bisa bertukar dokumen secara legal dan kerahasiaannya dapat terjaga. Terus terang, kami sebagai penyedia framework C16H atau data link di Angkatan Darat, kami sedang berusaha membangun itu. Sehingga sebuah sistem C4ISR atau bahkan C5ISR itu bisa terbentuk untuk Angkatan Darat. Terus terang, untuk membentuk sistem yang besar seperti itu tidak bisa dilakukan oleh satu perusahaan. Banyak elemen yang harus terlibat, banyak domain knowledge yang harus terlibat, dan sebagainya. Jadi memang kami sebagai penyedia framework di Angkatan Darat harus bisa dinamis dan agile dalam mengikuti perkembangan zaman dan permintaan dari market itu sendiri.